Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, atau yang kita kenal sebagai Ibnu Khaldun, adalah seorang cendekiawan hebat yang lahir di Tunis tahun 1932. Hidupnya penuh dengan lika-liku politik. Ia pernah bekerja untuk berbagai penguasa dan juga pernah dipenjara. Pengalaman-pengalaman berat ini sangat memengaruhi cara pandangnya tentang masyarakat dan kekuasaan. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun untuk buku sejarah dunianya yang lebih besar. Di dalam kitabnya, Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan teori-teorinya yang baru tentang sifat peradaban. Dia meneliti bagaimana masyarakat terbentuk, mencapai kejayaan, dan mengapa akhirnya runtuh. Pendekatannya analitis dan sistematis, mencari pola-pola umum dalam berbagai sejarah masyarakat manusia. Ditemukan kembali oleh para ilmuwan Eropa di abad ke-19, ide-idenya tentang solidaritas sosial dan sifat siklus dinasti sangat cocok dengan ilmu-ilmu baru seperti sosiologi dan antropologi. Saat ini dia diakui sebagai salah satu pemikir paling asli dari dunia pramodern. Inti dari teori Ibnu Khaldun adalah konsep solidaritas sosial atau rasa kebersamaan kelompok. Asyabiyah itu ikatan kesetiaan dan saling dukung yang kuat yang menyatukan sekelompok orang. Ikatan ini paling kuat di antara mereka yang punya garis keturunan atau keluarga yang sama, tapi bisa juga tumbuh karena pengalaman bersama atau agama. Ibnu Khaldun mengamati bahwa asyabiyah paling kuat di lingkungan yang keras, terutama di antara masyarakat nomaden atau berpindah-pindah. Perjuangan bersama untuk bertahan hidup ini membentuk asyabiyah yang luar biasa kuat, membuat mereka jadi kelompok sosial dan militer yang tangguh. Tapi asyabiyah juga bisa bikin kelompok jadi eksklusif dan berkonflik dengan kelompok lain. Memahami asyabiyah itu kunci untuk mengerti kerangka berpikir Ibnu Khaldun tentang naik turunnya peradaban. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa asyabiyah mendorong terbentuknya kekuasaan politik dan berdirinya dinasti atau kerajaan. Kelompok dengan asyabiyah yang kuat, seringkali dari daerah pedesaan, punya kekompakan dan kekuatan militer untuk mengalahkan kelompok kurang bersatu. Semangat kebersamaan ini membuat mereka bisa menunjukkan kekuatan, menaklukkan wilayah, dan memaksakan pemerintahan mereka. Prosesnya dimulai ketika kelompok dengan asyabiyah tinggi bersatu di bawah pemimpin yang karismatik. Persatuan ini membuat mereka bisa bergerak bersama secara efektif untuk tindakan kolektif, terutama perang. Setelah kekuasaan direbut, kelompok penguasa menggunakan asyabiyahnya untuk memperkuat otoritas dan membangun lembaga negara. Tapi perpindahan ke gaya hidup perkotaan yang lebih nyaman bisa melemahkan asyabiyah yang membawa kelompok itu ke tampuk kekuasaan. Ibnu Khaldun dengan cermat memetakan perubahan ini sebagai siklus yang tak terhindarkan dalam kehidupan dinasti. Ibnu Khaldun menganalisis bagaimana asyabiyah membantu perpindahan dari peradaban desa ke kota. Kelompok dengan asyabiyah kuat menaklukkan dan mendirikan tatanan politik baru, seringkali mengambil alih kota yang sudah ada atau membangun pusat kota baru. Perubahan ini membawa dampak besar, termasuk pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya budaya. Tapi, perpindahan ke kehidupan kota dengan segala kenyamanannya mulai mengikis asyabiyah kelompok penguasa. Generasi berikutnya, yang lahir dalam kemewahan, bisa kehilangan rasa kebersamaan kuat yang dimiliki para pendiri dinasti. Menurunnya asyabiyah di kalangan elit penguasa ini adalah titik balik penting dalam model Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan perkembangan dan kemunduran negara sebagai proses siklus yang terjadi dalam 5 tahap. Tahap pertama adalah sukses atau penaklukan, di mana kelompok dengan asyabiyah kuat menggulingkan kekuasaan yang ada. Tahap kedua adalah konsolidasi dan membangun otoritas, di mana penguasa memusatkan kekuasaan dan mendirikan sistem kerajaan. Tahap ketiga adalah santai dan tenang, zaman keemasan dinasti, ditandai dengan kekayaan dan berkembangnya budaya. Tahap keempat adalah puas diri dan meniru, di mana penguasa hidup dari pencapaian masa lalu tanpa ada hal baru. Tahap kelima adalah pemborosan, kemewahan berlebihan, dan kehancuran, di mana elit penguasa menghamburkan sumber daya dan negara menjadi rentan terhadap kekuatan baru. Pandangan siklus sejarah ini adalah salah satu sumbangan paling penting Ibnu Khaldun untuk teori sosial. Tahap-tahap ini berhubungan langsung dengan kekuatan dan perubahan asyabiyah di dalam kelompok penguasa. Saat asyabiyah memudar, negara menjadi rentan terhadap kerusakan dari dalam dan ancaman dari luar.
Kelompok baru dengan Asyabiyah kuat akhirnya muncul untuk menggulingkan rezim lama, memulai siklus baru lagi. Naik turunnya kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mencerminkan teori Ibnu Khaldun tentang Asyabiyah. Kekhalifahan Umayyah muncul dari penaklukan awal Islam, didorong oleh solidaritas Arab yang kuat dan iman Islam. Seiring waktu, kemewahan dan kehidupan istana melemahkan Asyabiyah mereka, yang menyebabkan ketidakpuasan dan akhirnya digulingkan oleh Abbasiyah. Abbasiyah memanfaatkan gabungan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan Asyabiyah, daerah yang kuat, untuk menjatuhkan Umayyah. Kepemimpinan awal Abbasiyah yang kuat dan semangat tujuan yang baru menandai dimulainya siklus baru. Namun selama berabad-abad, Abbasiyah juga mengalami terkikisnya Asyabiyah awal mereka, yang menyebabkan kerusakan internal dan perpecahan. Ibnu Khaldun menyadari bahwa agama bisa memperkuat dan memperluas Asyabiyah, menciptakan bentuk solidaritas baru. Awal Islam menyatukan suku-suku Arab yang berbeda di bawah satu bendera, mengubah Asyabiyah kesukuan menjadi komunitas Islam yang lebih besar. Asyabiyah yang diperkuat agama ini adalah kunci pesatnya perluasan negara Islam awal. Namun seiring kekaisaran tumbuh dan menjadi lebih beragam, menjaga persatuan awal itu ternyata sulit. Bentuk-bentuk Asyabiyah baru berdasarkan suku, daerah, atau kelompok politik muncul di dalam umat Islam yang lebih luas. Keberhasilan dan perluasan kekaisaran Islam membawa tantangan baru yang tunduk pada pola siklus yang dijelaskan Khaldun. Menurutnya Asyabiyah adalah pendorong utama kemunduran dalam teori siklus Ibnu Khaldun. Saat kelompok penguasa menetap dalam kehidupan kota, kondisi yang memupuk solidaritas kelompok mereka yang kuat mulai menghilang. Generasi-generasi berikutnya yang lahir dalam kemewahan seringkali tidak punya pengalaman dan nilai-nilai seperti leluhur mereka. Elit penguasa bisa menjadi terlena, lebih tertarik menjaga kekayaan pribadi dan status daripada pemerintahan yang efektif. Kerusakan internal ini membuat negara rentan terhadap ancaman dari luar, dari kelompok-kelompok baru dengan Asyabiyah yang kuat. Siklus dimulai lagi dengan kelompok baru yang mendirikan dinastinya sendiri, yang ditakdirkan untuk mengikuti jalur yang sama. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekompakan sosial, kekuasaan, dan perubahan peradaban masih relevan sampai sekarang. Konsep Asyabiyah bisa kita lihat dalam konsep modern seperti modal sosial, identitas nasional, atau kekompakan organisasi. Di dunia modern, Asyabiyah bisa muncul dalam gerakan nasionalis, partai politik, gerakan sosial, atau perusahaan. Kurangnya kekompakan bisa menyebabkan perpecahan sosial dan ketidakstabilan politik. Pandangan siklus sejarah Ibnu Khaldun menawarkan cara melihat masa hidup sistem politik dan lembaga. Mengenali pola-pola ini bisa membantu masyarakat zaman sekarang menjaga kekompakan sosial dan beradaptasi dengan perubahan keadaan. Ide-idenya mengingatkan kita bahwa menjaga kehidupan masyarakat itu butuh usaha terus-menerus untuk menumbuhkan rasa tujuan bersama dan beradaptasi dengan tantangan baru.